Ya pemirsa, siapa yang tidak ingin mendapatkan jaminan layanan kesehatan dari pemerintah? Saya pengen sih. Semua pengen ya. Dan tahun ini masyarakat Indonesia mendapat kado tahun baru berupa asuransi kesehatan Ya. yang menjamin semua penyakit termasuk penyakit berat, yaitu namanya Jaminan Kesehatan Nasional atau Jaminan JKN. Kesehatan Nasional ya. Namun sayangnya 2 minggu berlangsung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dengan BPJS sebagai penyelenggaranya ini masih mengundang kebingungan dan tanda tanya dari masyarakat. Kacamata Michael akan menjawab berbagai pertanyaan dan kebingungan masyarakat terkait dengan JKN ini. Pemirsa, memasuki tahun 2014, pemerintah memberikan hadiah kepada masyarakat berupa layanan kesehatan yang disebut BPJS. Meski sebagian sudah mengetahui, namun fakta menunjukkan proses sosialisasi belum menyeluruh. Akibatnya terjadi kesimpang siuran informasi. Nah, saat ini Kacamata Michael akan mengulasnya untuk Anda. Hampir 2 minggu berlalu, layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan belum sepenuhnya dimengerti masyarakat. Berbagai pertanyaan terlontar saat saya mendatangi pemukiman di kawasan Jakarta Pusat. BPJS Kesehatan, Ibu tahu nggak soal itu? Oh, nggak tahu itu, makanya saya mau nanya tuh. Kita masih belum jelas untuk manfaatnya. Ibu tahu soal BPJS? Apa tuh? Nggak tahu ya Bu ya, sama sekali. Disuruh ke Askes kalau mau bikin, jadi bilang KJS sudah nggak berlaku lagi gitu. Jadi saya belum bikin lagi. Ibu sempat bingung nggak? Ya bingung, saya nggak dikasih tahu, baru tahu tadi. Ibu tahu sekarang ada layanan BPJS? Ada sih, tapi saya belum pakai, biasa pakai KJS aja. Kan baru ini kan. Udah daftar? Belum. BPJS kalau dari ini sih tahu paling dari ini ya, melalui TV gitu. Tapi Ibu sendiri nggak tahu kegunaannya? Kegunaannya untuk apa itu ya? Layanan BPJS Kesehatan yang dimulai 1 Januari 2014 ini akan melayani kesehatan masyarakat tanpa terkecuali. Lengkap, mulai berobat jalan, rawat inap, hingga operasi serta cuci darah. Prinsipnya, program ini layaknya asuransi dan pesertanya wajib membayar iuran jaminan kesehatan. Besarnya pun disesuaikan dengan layanan kesehatan yang ingin didapat. Untuk pelayanan ruang rumah sakit kelas 3, Anda dapat membayar iuran sebesar Rp25.500 per bulan per orang. Untuk pelayanan kelas 2, Anda bisa membayar iuran sebesar Rp42.500 per bulan per orang. Sementara itu untuk pelayanan kelas 1, Anda bisa membayar iuran sebesar Rp59.500 per bulan per orang. Iuran bisa dibayarkan lewat ATM atau setor tunai ke Bank BNI, BRI, Mandiri, dan kantor pos. Sementara bagi para anggota TNI, kepolisian, PNS, serta pemegang kartu Askes dan Jamkesmas telah otomatis terdaftar dalam anggota BPJS dan gratis biaya iuran. Kalau penerima bantuan iuran ya, artinya fakir miskin dan tidak mampu, ini kan yang sangat miskin dan rentan, dicek oleh Badan Pusat Statistik dan seterusnya, ada proses panjang lah, itu sekitar 86,4 juta orang sekarang. Tes validasinya 6 bulan sekali. Nanti kan dalam 6 bulan ini dinamikanya ada yang miskin menjadi menjadi mampu, yang mampu mungkin saja ada sesuatu mungkin jadi tidak mampu. Selama ini sudah terjadi diberikan kartu Jamkesmas. Kartu Jamkesmasnya itu masih berlaku. Terus tidak perlu ganti kartu baru, bawa saya kartu Jamkesmas ke fasilitas kesehatan yang selama ini juga di tempat yang sama, kemudian mereka tetap dilayani. Artinya prinsipnya semua pelayanan medik ditanggung asal sesuai indikasi dan mengikuti prosedur. Artinya semua orang harus datang dulu ke layanan tingkat pertama, klinik, dokter keluarga atau puskesmas. Berobat di situ dulu, kalau di situ kemudian tidak mampu mengatasi, baru kemudian dirujuk di rumah sakit berjenjang. Ada rumah sakit tipe B atau tipe C, D dulu, kemudian tipe B atau A. Ini yang masyarakat kadang-kadang tidak sabar. Sakit langsung ke rumah sakit. Jadi semua persoalan kesehatan, semua pelayanan medik itu ditanggung. Walaupun kita tidak berharap kita menggunakannya. Cuci darah,
operasi jantung terbuka, katastropik yang mahal, katakanlah harus cangkok ginjal ya. Cangkok ginjal itu kan sekali operasi kan bisa 250 juta ya. Masyarakat yang memiliki usaha sendiri dan tidak menerima upah dari pemberi kerja juga wajib mendaftarkan diri dan keluarga serta para pegawainya ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Tak terkecuali, para pembantu rumah tangga juga wajib didaftarkan oleh para pemberi kerja. Nah, pastikan Anda menyiapkan segala kelengkapan administrasi sebelum ke kantor BPJS Kesehatan. Datang buat fotokopi KTP atau fotokopi KK. Pas foto 3x4 berwarna, 1 lembar. Nah, sampai di kantor BPJS, di situ dia tentu mengisi formulir ya, isian. Kemudian dari situ setelah di entry, itu cepat sekali karena kita sudah link dengan master file kependudukan. Jadi hanya mengetik NIK, langsung semua data ditarik, semua data yang dibutuhkan lengkap. Dari situ keluar virtual account. Kemudian dari situ yang bersangkutan bisa menggunakan e-channel atau datang ke bank untuk membayar iurannya. Biasanya ke ATM, langsung ATM. Kami sarankan peserta yang punya akses yang cukup terhadap internet itu mendaftar di website kami. Di situ isi dululah formulirnya di situ biar agar lengkap cepat. Kemudian setelah itu setelah diisi di print. Kemudian baru datang ke kantor. Jadi proses cepat, nggak lama. Pemirsa, tentu kita harapkan layanan BPJS ini bisa membantu melayani kesehatan semua lapisan masyarakat, termasuk warga miskin. Dan semoga saja dengan layanan BPJS ini, nantinya istilah orang miskin dilarang sakit tidak pernah ada lagi. Demikian Kacamata Michael untuk saat ini. Kita akan jumpa lagi dengan topik berbeda minggu depan. Jadi simak terus Kacamata Michael. Jadi kalau ibu sendiri apa Bu keluhannya BPJS? Nggak sama